Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Audinesya, NIM 21104-22019 dari kelas KBI. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus berfungsi untuk mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik, sebagai pusat sintesis asam nukleat DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan tempat penyimpanan protein. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Yang ketiga adalah sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari filamen intermediate, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Selanjutnya adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk membungkus dan menjaga komponen-komponen yang terdapat di dalam sel. Yang kelima adalah dinding sel. Dinding sel membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dinding sel pada sel tumbuhan itu berfungsi sebagai komponen pelindung dalam sel, memberikan bentuk sel, serta membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma kasar yang membantu proses sintesis protein, glikogen, polisakarida, dan lemak. Pada retikulum endoplasma kasar itu terdapat ribosom yang menempel. Ribosom di sini berfungsi untuk membentuk protein. Selanjutnya retikulum endoplasma halus berfungsi untuk melakukan proses sintesa steroid yang ada pada kelenjar buntu untuk melakukan proses metabolisme serta transport lemak dan zat yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu cukup besar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan ion organik dan makanan seperti protein, kalium, klorida, dan gula. Selanjutnya itu kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang khas yang berada di tumbuhan, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan menghasilkan pigmen klorofil. Kloroplas itu tersusun dari membran luar, membran dalam, tilakoid, grana, stroma, dan ruang antarmembran. Yang kesembilan ada plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan pori-pori yang terdapat pada sel tumbuhan, berfungsi sebagai jembatan antara sitoplasma dan sel-sel lainnya, serta jalan masuknya zat antar sel tumbuhan. Yang ke-10 ada peroksisom. Peroksisom ini menghasilkan asam oksidasi dan katalase yang membantu tumbuhan dalam proses fotorespirasi. Peroksisom juga berfungsi sebagai bahan bakar respirasi sel yang dihasilkan dari perpecahan asam lemak menjadi bentuk molekul kecil. Yang ke-11 itu ada mitokondria. Mitokondria tersusun dari inner membran, outer membran, matrix, krista, intermembran space, dan di dalamnya juga terdapat DNA dan ribosom. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Selanjutnya ada aparatus Golgi yang terakhir. Aparatus Golgi berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom dan akrosom serta kantung vesikula, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan.
Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.